Welcome back to SSB Sekolah Sepak Bola. Bukan dong, Sok-sokan bola. Jadi sudah menagih janji Ri, para penonton yang Langsung banyak ini. ditagih janji Iya nih. kan. Jadi penonton kita yang luar biasa banyak sudah menagih janji untuk kenapa namanya anak Ari ada unsur Alvareznya. Ya kan? Karena di 2 episode sebelumnya di episode yang kita membahas tentang 32 besar dan episode awal Ari selalu ingin membahas tentang anaknya yang diberi nama Alvarez. Karena banyak yang penasaran kan. Ya. Apa sih dikasih nama Alvarez? Apa? Enggak penasaran ya? Enggak penasaran ya udah. Penasaran tuh berapa orang sih? Enggak, lebih ke si mbokku sih. Mbok dijenengi anake sing apik. Ha iki apik. Anakku jenenge Ari Asyari, putuku kok Alvarez. Tapi Anakmu sing keloro jenenge Kunya. Mateus Kunya Kurniawan. Tapi kan ini ada reason kenapa. Aku kira tuh ini loh Kai dari Kai Havertz. Kai Havertz. Bukan. Kira dari situnya. Kalau nama Kai sebenarnya dari Kailas kan. Ya. Itu bahasa Sanskerta, bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai sekarang. Apa tuh artinya tuh? Artinya tuh kejayaan gitu-gitulah. Oke. Terus nama keduanya itu pakai bahasa Arab. Nah, yang ketiga ini saatnya untuk menggunakan apa yang aku inginkan. Flashback Piala Dunia 2022 itu kan di bulan Desember ya Desember kan. ya, aneh Piala Dunia teraneh. Biasanya kan tengah Juni, tahun. Juli ya, Tengah liburan tahun. sekolah. Ini karena mainnya di Qatar panas biar agak adem akhirnya dibikin di Desember. Nah, Desember itu posisi istriku sudah hamil berapa bulan ya? Baru ngopo kok bojomu kok menteng. Ya tak garap lah. TTM Pak. Ini Ri. Teman tapi teman cep. Oke. Yang ngono kuwi kan hamil. Terus sebagai fans Argentina itu kan pengen banget tim kesayangannya bisa keluar sebagai juara. Iya. Ngono kuwi. Waktu itu performanya kalah dari Arab Saudi Di awal 2-1. Sedih kan kayak waduh piye iki maksudnya lawan tim yang antah berantah wae sok kalah. Ketoke Argentina enggak bisa melaju jauh toh. Pikiranmu waktu itu. Trauma dengan Piala Dunia 2018. Soalnya di grup sudah goyang kan. Kalah dari Kroasia. Akhirnya digoyang lagi sama Prancis 4-1 Imbang lawan kan. Islandia. Terus menang di pertandingan akhir aja itu nggak meyakinkan. Pokoknya ngeri lah. Terus kayak aduh Piala Dunia kayak ini kayaknya bener Messi berat, udah habis ngono kuwi. Ternyata bisa lolos ke babak selanjutnya. Aku punya nazar. Ketika lolos ke babak 16 besar aku nazar iki nek Argentina juara, Messi juara. Aku kalau anakku laki-laki akan aku beri nama dia salah satu dari skuad juara Argentina ini. Tapi belum kepikiran untuk Alvarez. Belum. Oke. Nah pokoknya intinya aku nazar itulah terucap. Lagi nonton. Bojomu menang. setuju ya? Aku belum cerita. Belum cerita. Oke. Belum cerita. Oke. Belum cerita, singkat cerita lolos final sempat dibuat lemes dengan Kolomuani sing menit akhir 120 plus itu. Ya wis lah, Argentina gak bakal juara lagi. Aku mesti mikir, waduh jeneng anakku sesuk iki nek misalnya juara Di Maria. Lebih ke Mariadi. Akhirnya juara. Terus setelah USG ngono kan Itu dikasih tahu berapa bulan kalau bulan Desember, sorry. Desember berapa ya? 4 atau 5 bulan aku lali. Oke, kisah Kan lahirnya Juli kan akhirnya. lumayan terlihat udah terlihat. Terus ketika tahu usia 6 bulan atau 7 bulan kandungan udah tahu kalau itu anaknya laki-laki kan. Langsung. Wah, aku punya nazar Ki. Kalau Argentina udah juara, anakku laki-laki. Berarti harus mewujudkan nazarku ini kan. Akhirnya mikir, siapa ya nama dari 25 pemain itu yang tak pakai untuk ngasih nama anakku. Pengen kasih nama Messi awalnya. Cuma aku punya kucing. Iya. Udah tak kasih nama Leo Messi dulu. Kucingmu suka mandi gak, Ri? Mandi kucing enggak ya? Enggak. Karena biasanya jilat kan ya kan. Kucing asli. Kucing asli. Kucing oke. asli. Ya emang aku juga ngomong kucing asli. Oh, iya ya. Otakku yang enggak asli berarti ya. Kita lanjut. Cerita anakmu. Aku punya kucing 2017, kucing Anggora ngono-ngono kan. Dikasih nama Leo Messi. Cuma selain Messi namanya udah banyak, terus terlalu umum. Kucingku ya wis tak kayak jeneng Messi dhisik. Terus pikir meneh siapa ya. Setelah itu akhirnya nyari pemain yang namanya bagus tapi bisa tetap gampang dilafalin sama orang Indonesia. Aku kan mikir ngono kan. Giovanni Lo Celso aneh banget di lidah Indonesia susah. Terus Di Maria terlalu nggak nyaman. Akhirnya ketemulah Alvarez. Dilalah itu kan di
2022 itu dia menamatkan sepak bola kan. Ya, City. City treble winner. Ya. Juara 2022 dunia. ya, City. Ya? Iya. City treble mah 2000. Pokoknya dia udah juara. Iya, udah juara treble, itu, udah treble. treble-nya. Terus dia udah juara Copa America, juara dunia di klub sebelumnya di Argentina dia juara Berarti semua. yang 2020 dia udah ikut ya? Udah ikut ya? Udah ikut. Pokoknya dia udah menamatkan sepak bola di usia yang paling muda. Terus di Piala Dunia itu kan juga gacor banget kan. Ya. Salah satu top skornya Argentina juga. Terus akhirnya memikir lagi gimana biar nama Alvarez ini bisa diterima sama orang tua. Berpikirlah. Ternyata setiap negara kan punya cara pelafalannya sendiri. Misal kayak Muhammad di Amerika mungkin disebutnya Ahmed. Terus kayak di negara Rusia Muhammad. Jaja di Meksiko jadi haha. Ngono-ngono kuwi. Nah, ternyata Alvarizzi itu kan bahasa Arab. Kalau di Spanyol nyebutnya Alvarez. Oke. Nah, misal kayak di Ilmu baru nih. Di Islam Yunus, di Barat bilangnya Jonas. David, di kita Daud. Ya maksudnya tiap daerah punya cara penyebutannya masing-masing. Alvarez itu ternyata salah satu sebutan untuk Alvarizzi. Nah, akhirnya ini tuh dari Salman Alvarizzi gitu. Cerita nih ibumu. Iya. Ibumu apa ibu mertua? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Saya ceritain kan. Tapi sebenarnya ya faktor Julian Alvarez. Ya. Pas lahirnya di bulan Juli lagi. Julian. Anakku. Iya. Julinya. Dia juga Juli gak Alvarez? Kayaknya sih. Iya mungkin ya. Apa orang luar apa ngikuti kayak gitu juga ya misalkan Julian. Ya. Septi jadi September. Atau Siapa? Udah. Aku tahu arahnya kemana. Oke. Nah, itulah pokoknya behind Ya. story-nya sebenarnya bukan karena asal aja, tapi sebenarnya ada nazar, ada janji kan. Nek enggak ditepati kan ya aku berdosa tuh. Iya. Tapi aku istri bersyukur banget. Istri Setuju karena Kue ngomong istri akhirnya kan setelah ada ya, aku Argentina nggak tahu juara, ya, karena kan aku belum berkeluarga kan, Iya. nggak tahu diskusi menentukan nama anak itu seperti apa. Apakah di awal sebelum lahiran atau setelah lahiran baru dipikirkan atau diobrolkan? kalau aku udah jauh-jauh hari setelah tahu anakku cowok, itu langsung udah mikir nama. Oke. Nama apa ya yang paling Udah diskusi bagus. tuh sama istri. Diskusi nama, akhirnya nama-nama yang keluar ini kan disetujui kita berdua kan, karena yang paling penting nama itulah doa. Nah itu artinya orang yang berjaya, terus Afkarian itu tangguh dan bijaksana. Alvarez layaknya bisa menjadi seperti Julian Alvarez yang berprestasi atau seperti Salman Alvarizzi, sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya bagus lah ngono kuwi. Orang tua bagus itu, siapa tuh bisa jadi pemain bola. Saiki anake mlebu SSB. Iya betul. Kita sambung ke cerita Ari kemarin. Adalah aku yang paling mengingat ya, Ri. Jujur aku lihat storymu ini sedikit sedih dan Kenapa? juga mengingat masa laluku. Kenapa? Karena aku waktu kecil dianterin bapakku SSB, Ri. Aduh. Iya, jadi tipikal bapakku adalah cerita bapakku ya. Boleh. Bapakku tipikal orang yang nonton aku kalau misalkan latihan, Iya. tapi dia nggak pernah membanggakan aku secara langsung. Oke. Ya jadi kan aku dulu pernah ada salah satu brand minuman yang mempunyai liga itu kan tahu Ya, kan? I see. Ya kan, itu dia bilang bapakku ngomong, "Alah, kowe iki paling kalah." Aku tunjukkan aku tetap Menang. jadi bek kanan Asik. waktu itu. Terus, "Alah, paling nggak iso tembus nasional." Aku bisa tembus sampai ke level antar provinsi. Ya kan? Ngeri. Aku nelpon bapakku waktu Iya. aku lolos antar provinsi, aku ngomong, "Pak, aku lolos loh antar provinsi." "Alah, biasa aja." Tapi sesuatu hal yang bikin aku sampai merinding. Saya sedih menceritakannya. Om siapa namanya? Roni. Om Roni. Aku sampai sedih menceritakan. Bapakku pas lagi ngobrol sama temennya, dia cerita, "Anakku lolos loh ning provinsi." Wah, cikra aku langsung. Tapi memang tipikal bapak-bapak di parenting zaman kita ya. Iya, Itu iya. kan kayak gitu, Bro. Iya, nggak pernah membanggakan Di depan depan anak. di depan kita tuh kayak biasa aja. Termasuk bapakku ngono juga. Iya kan. Biasa aja nih ngarep aku ya piye kerjaan ning Jogja aman. Terus ya wis ngono sing penting lancar ngono. Tapi mungkin di sisi lain bapakmu, "Anakku ki lho siaran ning TV." Iya, Ra? Aku diceritain itu dari adikku. Iya kan. Karena kan di tempatku lagi ada anak PKL atau apa ngono dari UGM. Nah pokoknya bapakku tuh jadi kayak pembimbing di desa ngono gitu. Terus anak-anak mahasiswa ini sowan ning omahe bapakku tuh. Terus ngobrol. "Oh, kalian UGM jurusan apa?" "Wah, anak saya juga ada di UGM." Ngono-ngono terus kon kenalan karo adikku. Terus anak saya yang nomor 2 juga di Jogja loh ngono. Siaran di TV, siaran radio, MC juga. Jadi kayak Padahal secara langsung nggak pernah nggak membanggakan pernah, gue ya. nggak kayak
apik saiki wis iso siaran, saiki wis wah MC ning kene ketemu menteri, ketemu wong penting ngono enggak pernah, tapi ketemu Revino juga kan salah satunya. Iya. Ya kan? Bapakmu mungkin bangga. Mungkin ya. Nanti tak ceritain bapak gue. Iya. Tapi nek Itulah. sama orang lain dibanggake. Nah, itu yang akan membedakan parentingmu dan parenting bapakmu sekarang. Ya. Mungkin nek gue misalkan dulu pernah ikut SSB gak? Pernah ikut bola. Misalkan gue pernah ikut bola, aku gak mungkin bapakmu mau nemenin seperti video Instagrammu kemarin menemani anakmu yang tiba-tiba Iya. Tapi itu karena memang di kurikulumnya setiap 1 bulan sekali di setiap minggu terakhir itu ada namanya Fun Day with Daddy. Jadi memang latihannya harus ditemani sama bapaknya. Jadi untuk bonding anak bapak juga. Jadi di situ lari-lari, main games, Dan main kemarin challenge yang itu. menemani apakah bapaknya pada suka bola juga kebanyakan atau karena ya udah anaknya jadi Aku lihat kebanyakan para pecinta bola sih. Mesti iso main bola lah. Jadi nek aku kan sing ora bisa dhewe kan ketika misal main passing-passing karo anake ngono kuwi passingnya apik ya. Itulah yang pengalaman antara anak dan orang tua yang membuat kita di era sekarang mungkin banyak sekali anak yang ditemani orang tuanya atau bahkan sesimpel orang tua mengucapkan I love you kepada anaknya itu adalah hal yang biasa untuk sekarang. Zaman biyen parah pernah. Itulah ya aku sampai merinding kalau cerita itu. Betul. Jadi aku ketika telepon bapak aku itu sakit hati marah banget lah. Wong aku pertama kali lolos kok. Tapi ya kok di liga digunuke. itu. Kok tiba-tiba digituin. Tapi di sisi lain bapakku cerita ke temen-temennya yang aku denger gitu loh. Tapi sebenarnya aku emang sering denger sih cerita kayak gini. Kayak Vincent Rompis juga nggak pernah kan dikasih. Aku bangga sama kamu nak, kamu hebat tuh nggak pernah. Tapi ternyata tujuan bapaknya itu adalah biar kayak anak itu jangan cepet puas. Tapi kan Vincent Rompis kalau kita ambil contoh dia ke anaknya kan berubah kan. Iya betul. Karena jangan sampai yang kita rasain dulu kerasa di anak besok. Aku yang paling ingat adalah apa? Vincent Rompis pernah di podcast bilang ke anaknya sebelum tidur, no matter what, anaknya selalu bilang, Dad always love me and Dad always proud of me. Yes. Iya kan. Aku juga gitu. Ya. Aku juga dari Vincent Rompis tuh. Iya kan. Sebelum anakku tidur, ayah bangga sama kamu. Wah itu yang orang tua kita bisa lakuin dulu. Makanya ndang duwe anak. Nah, bojone wae urung duwe. Gawe dhisik. Atau kayak Ronaldo. Ya, Enggak punya istri tapi punya kalau anak banyak. bahasa orang Perancis kuwi Apa? Le nyicil kupingnya sik. Dan di sepak bola sendiri, di sepak bola internasional banyak banget. Mungkin kalau di Indonesia, yang aku soroti adalah pemain yang dulunya kita tonton sebagai pemain, sekarang dia menjadi pelatih dan anaknya sudah bermain. Kalau di Indonesia aku Salampesi. Ricardo Salampesi pernah menjadi pelatih Persipura juga, yang dimana anaknya sekarang itu juga menjadi salah satu pemain timnas. Joey Palupesi ya? Siapa? Lupa aku namanya. Pokoknya ada Palupesinya itulah. Dia yang sekarang juga bermain di timnas. Di Liga 2 kemarin juga lumayan gacor pertandingannya kalau misalkan di nasional ya. Dan tentunya banyak banget yang bilang kalau bapakku dulu pernah ngobrol-ngobrol dia nonton Luis Enrique dan juga si Pep Guardiola saat bermain. Wow, itu gacor ya. Ya. Jadi kan gini, ada obrolan. Kuwi iki mbiyen aku delok sebagai pemain, saiki wis dadi pelatih. Dan fun fact-nya, itu yang sudah kita rasakan, Ri. Bener lagi. Iya kan? Aku nonton bola itu kan kurang lebih mulai dari yang serius ya 2005-2006 lah. Nonton masih eranya Xavi Hernandez, Ronaldinho, Arteta, Steven Gerrard. Kalau Indonesia Nova Arianto di era-era itu kan. Ya, terus ya Maman Abdurrahman. Jadi pelatih gak sih? Belum, tapi yang udah menjadi pelatih kan si Nova Arianto sebagai timnas kan? pelatih timnas. Yang kita lihat, yang dulu kita tonton dia bagaimana sekarang sudah jadi pelatih. Tapi yang memorable yang aku ngikutin banget tapi akhirnya jadi pelatih meskipun nggak terlalu sukses ya, Xavi Hernandez. Kan aku ngikutin Barcelona banget tuh. Semenjak era 2006 Ronaldinho terus ngikutin kiprahnya Xavi sampai dia pensiun pindah ke Qatar terus jadi pelatih. Terus sukses kan di Qatar tapi? Di Qatar sukses banget. Di Barcelona di era kegelapannya Barcelona yang menyelamatkan salah satunya Bang Xavi Hernandez. Iya, betul. Di musim pertama langsung juara. Yang pembelian Lewandowski kan dari Lewandowski, Xavi kan? Rafinha, yang naikin Yamal. Oh iya, Xavi juga yang naikin. Xavi, terus ada Fermin Lopez itu Xavi. Jadi meskipun secara prestasi tidak sementereng Hansi Flick atau Josep Guardiola, tapi dia tuh our messiah. Iya, mungkin kalau misalkan yang sudah melatih anaknya juga ada di Feyenoord itu Van Persie dan juga Shackwell Van Persie-nya kan. Yang dimana waktu itu anaknya cedera. Oh itu sedih banget ya. Patah kan kakinya? Patah kakinya waktu di Liga Europe ya kayaknya. Dan menurutku yang pesepak bola yang memang darah bolanya itu kuat, keluarga Maldini, Pak.
Iya, dari Paolo Maldininya sekarang juga anaknya. Dan ternyata kakeknya Maldini juga Juga pemain bola kan. Iya betul. Terus siapa lagi ya? Anaknya jadi striker kan? Striker Zidane. Zidane yang malah anaknya jadi Jadi kiper. Kipernya Aljazair ya? Heeh. Terus ya Thuram cuman bapaknya belum pelatih ya? Kalau Belum. Tapi maksudnya legenda Juventus aja. dia main ini maksudnya anak-anaknya jadi pemain Jadi bola. pemain bola. Meskipun dua-duanya beda tim ya. Beda tim, yang satu di Juventus, yang satu di Inter Milan. Dan pas Inter juara kan bapaknya nggak mau selebrasi kan? Iya. Salah satunya teman kita ada yang pendukung Inter itu di depan. Iya kan? Kevin sama siapa? Satu nih Siapa tuh? Marcus Thuram. Marcus Thuram. Terus ini Patrick Kluivert. Oh iya. Anaknya juga pemain Anaknya juga bola. pemain ya. Justin Kluivert. Justin Kluivert. Meskipun ya pemain so-so sih. Terus ini Alcantara bersaudara. Itu juga kan bapaknya pemain bola tuh. Aku lali jenenge pemain Brazil. Tapi anaknya main satu di timnas Spanyol, satunya timnas Brazil. Ya, oke. George Weah. Anaknya main di Amerika. Aku kurang ini sih. Gak ngerti ya? Eranya belum masuk. George Weah itu pemain satu-satunya pemain Afrika yang mendapatkan Ballon d'Or. Oke. Pemain AC Milan. Terus iya kemarin ada sempat baca sih kemarin. ya, nah itu anaknya sekarang kan jadi pemain timnas Amerika kan? Iya, betul. Dan kita yang lihat adalah seperti sekarang ya, yang kita tonton tentu nyari di era kita hampir sama. Kalau nonton mungkin kamu ada di atasku sendiri dikit lah. Dikit doang. Carrick, Michael. Oh iya aku nonton Michael banget Carrick, tuh. Xavi Hernandez, Xavi. ya kan. Terus juga Pirlo, Tapi gagal total. ya gagal total kan. Nah, kita Sama kelas Gerrard gagal total. Xavi Alonso, Xabi Alonso di Bayern Leverkusen gila Pak. Gila. Di Madrid cuma Gravini. Vincent Kompany. Itu aku nggak Respect, nyangka sih. Aku nggak respect. nyangka. Kayak bukan tipikal seorang pelatih. Iya. Soalnya sebelum di Bayern Munchen di mana dia tuh timnya? Di Liga Inggris pokoknya yang Ada Burnley, apa ya? Burnley kayaknya. Burnley. Itu ternyata idenya hebat tapi pemainnya jelek aja kan. Iya, betul. Nah, itu kan pemain-pemain yang kita tonton. Oke, aku akan ngebahas di sini. Kita akan apakah pendapat kita sama? Boleh. Aku memiliki pendapat kalau misalkan seperti Xavi, terus juga misalkan Alonso, Xabi Alonso, Xavi Hernandez juga Xabi Alonso jangan pernah melatih klubnya. Menurutku mereka cukup menjadi legenda aja di klubnya, jangan sampai jadi pelatih. Karena kalau pelatih pas permainannya buruk, pasti akan ada supporter yang nggak terima. Ibaratnya melupakan jasa mereka kepada klub tersebut lah. Oh iya sih. Kalau aku berpikir seperti itu, makanya kemarin Xabi Alonso ke Chelsea bukan ke Liverpool, ini menjadi hal yang baru lah menurutku. Karena kemarin dia melatih Madrid nggak karuannya kayak gimana Pak. Ya permainan sebenarnya bagus menurutku, cuman karena faktor lain lah. Butuh waktu juga Butuh kan. waktu. Gak bisa instan. Kecuali Hansi Flick ya merubah Barcelona secara instan. Wah itu Dengan lumayan. pemain seadanya Pak. Embargo transfer, Iya. utang besar, bayar pemain aja nggak bisa tanda kutip ya. Iya, Sampai daftarin betul, pemain betul. aja nggak bisa kan. Betul. Tapi bisa juara back to back Liga Spanyol ngalahin Madrid yang mega bintang ada Mbappe. Gila. Beli Rashford aja kan belum karuan bisa ya, walaupun Hey, ya kan itu dinego aja terus kan. dicicil. Iya Itu aja makanya. pinjem doang kan. Jadi kalau menurutku pelatih-pelatih yang dulu menjadi legenda klubnya nggak perlu untuk melatih klubnya lagi lah. Dan banyak yang bilang pemain yang hebat biasanya akan jadi pelatih yang biasa aja. Pemain biasa aja jadi pelatih hebat. Jarang loh pemainnya betul, oke, betul. pelatihnya oke kecuali Zidane. Ya Zidane sih. Zidane doang tuh, anomali. Zidane tuh sebenarnya menurutku ya, ini mungkin kita berbeda pendapat. Taktiknya juga nggak bagus-bagus Ya, itu amat menurutku. Dibantu Ronaldo Bell aja kan. Iya, jadi karena ya balik lagi Zidane tuh adalah kayak Ancelotti, udah dikasih pemain bintang dan gini, mereka pemain itu segan sama Ya, Zidane. Jadi kan tahu Zidane ini adalah salah satu pemain yang terbaik. Jadi mereka juga segan kalau misalkan dikasih tahu ini ya udah gitu loh. Jadi mereka bisa mengikuti kata-kata Zidane karena Zidane adalah salah satu legenda yang mereka tonton. Betul. Dan pemain yang sukses sebagai pemain dan pelatih yo Guardiola sih. Pep Guardiola sih. Pep Guardiola, the living legend sih Iya, menurutku. iya. Itu gila sih. Bahkan bisa ada cerita kan jam 2 pagi nelpon pemainnya bahas strategi. Iya. Dan videonya yang viral, nobody talk. Tapi ternyata setegas itu ya. Setegas itu dia. Segala itu. Dan Guardiola nggak tahu isunya yang rumah tangganya Oh iya. mempengaruhi keadaannya sebagai pelatih. Tapi Iya bener sih. Aku malah jadi kepikiran pemain yang dulu luar biasa jarang banget menjadi pelatih yang top. iya. Dan Gerrard, Lampard coba. iya, Pirlo Pak. loh. Pirlo, Betul. piring lontong. Piring loncat. Loncat, piring. Loncat.
Kenapa wong kaget kudune A ya ora? B gitu loh. Kenapa ya? Iya paling gampang A. Oh, oke. Cuman Z kadoan Pak. Z. Tiba-tiba dikagetin. AWWW. AWWW. Kita lanjut Pirlo juga gagal Pirlo membawa gagal. Juventus. Mourinho. Dulu Mourinho mainnya jelek. Bukan nggak masuk pemain sering juga loh itu Pak. Ya, pemain jelek kan, mesti bukan Iya pemain. betul. Ibaratnya pelatih penjaskes lah. Betul. Ya Tapi kan? terbukti prestasinya meskipun mainnya parkir bus Parkir ya. bus. Tapi kan dia menjadi salah satu special one kan, Ya, dihormati lah. bisa membawa beberapa tim yang AS Roma yang lama nggak juara tiba-tiba menjadi juara. Inter Milan hat-trick, treble winner di eranya Mourinho. Terus Manchester United bisa meraih Piala Eropa lagi setelah sekian lama juga dengan Mourinho. Madrid tanda kutip agak sedikit bisa ngimbangi prime-nya Barca. Tapi pendapatmu Mourinho melatih Madrid lagi? Apakah setuju dengan pemain mega bintang sekarang? Menurutku Mourinho yang sekarang dengan Mourinho 15 tahun yang lalu sudah dua Mourinho yang berbeda sih. Dia sekarang coba lihat sebelumnya di Turki, Ya. terus di Benfica ya. Benfica terakhir. Itu nggak works entah karena taktiknya yang sudah mentok atau Ya. memang pemainnya memang nggak sebintang itu. Tapi menurutku Mourinho juga sudah habis Pak. Oh iya, menurutmu? menurutku Kalau ya. menurutku sih di Madrid masih cocok, Ri, karena dia dituakan di situ dan meskipun dia memang tua ya. dituakan banget ya. Jadi ibaratnya udah bodo amat kue meh nurut karo aku, nek kue ra nurut karo aku, kue ra main. Sesimpel itu kan pelatih. Tegas sih kalau dia. Dan menurutku lebih ke akhirnya El Clasico bisa panas lagi karena dia kan suka sayur toh Pak. Maksudnya dia iki jahil, neko-neko ngono. Tapi kuwi lah. lucu sih, Mourinho jailin Flick. Iki Lucu loh, sih. yang pas El Clasico tahun berapa tuh? Dia Mata. mencolok, Nyolok. maksudnya dia jalan pede banget, tiba-tiba nyolok mata kan. Aneh sih, jujur janggal sih itu. Maksudnya orang berantem kan dijotos atau Iya. tiba-tiba jalan santai nyolok mata. Nyolok mata kan aneh juga kan. Iki wong iki emang tapi bisa jadi panas lagi sih El Clasico Ya. dengan ada omongannya kan juga ceplas-ceplos waton ngono gitu. Oke, aku nggak terlalu mengikuti Xavi Hernandez saat di Barcelona seperti apa. Setauku permainan cukup oke. Lumayan. Tapi kenapa Xavi Hernandez waktu itu dipecat? Karena duit? Aku nggak tahu pastinya. Sorry, Cuma Iniesta tuh pelatih juga nggak? belum. Oke. Dia masih menikmati masa pensiun. Dia sementing oleh bulanan. Iya, Pingin betul. ketemu aku neng Taspen. Lagi iki ya. Lagi antri. Antri tanggal muda. Berarti gue wis tua juga, Ri. Gue Xavi Hernandez aku lupa. Pokoknya memang musim itu kan jelek banget Berapa Barcelona musim sih kan. dia? 2 musim, 3. 3 musim yang dimana Barcelona juga dikalahkan sama MU itu Andrea Xavi ya? Ya, terus banyak faktor sih. Terus dia kan sebagai legenda kan waktuku udah nggak, dia juga legowo gitu loh, bukan Oh, karena iya, dipaksa. iya. Jadi kita kayak win-win solution. Aku keluar aja lah, ganti yang lebih baik karena nek di aku mentok nanti ngono kuwi. Dan menurutmu penggantinya Hansi Flick Wah, itu oke ya? pelatih terbaik Barcelona kalau aku bisa bilang. Pertama Guardiola, Luis Enrique, Hansi Flick. Luis Enrique itu treble di 2 tempat Pak Edan, Pak. Oh iya, sama Barca pas Messi MSN ya? 2015 itu Luis Enrique. Trio MSN itu Trio kan? MSN. Comeback lawan PSG yang hal mustahil itu. Iya, yang Itu- stadionnya gempa kan katanya kan, Iya. karena semua bersorak-sorai. Tercatat di BMKG nih kono kan. Iya. Saking Berarti menurutmu Xavi waktu itu masih bisa apa enggak kalau misalkan diberi waktu oleh Barcelona? masih bisa. Asal dikasih pemain yang oke. Kan waktu itu dia mau beli nggak bisa, nggak beli nggak bisa karena nggak punya duit itu tuh. Tapi sekarang kan alhamdulillah sudah lumayan punya duit ya. Iya. Sekarang Gordon aja dibeli mahal itu. Iya, Gordon. Meskipun Kalau dia aku kan karena sebagai Siapa? fans Man United sekarang melihat Carrick stay sebagai or pelatih out. tetap stay sih kalau aku. Tapi gini lah, aku tetap gak setuju seorang legenda klub melatih klubnya. Itu udah aku kayaknya udah cukup lah. Tapi Barcelona katanya untuk jangka panjang Hansi Flick kan udah tua juga. Maksudnya Ya. dia mungkin nggak akan bertahan lama banget. Oh iya. Fabregas katanya Pak penggantinya. Oh iya masih ada Fabregas ya. Di Como kan Como tim antah berantah Iya, bisa iya. seapik kui, Pak. Betul. Dan Ngeri Como kui. sendiri kan juga menganut filosofi Moneyball yang dimana ya. Jadi Duit dari udah pernah nonton filmnya belum? Jadi ada Belum. sebuah film yang dimana Moneyball itu melakukan pembelian dan juga semua keputusan itu berdasarkan masing-masing gitu. Dan Como menerapkan Moneyball di klubnya. Sebelumnya itu kayak Brentford terus juga Brighton itu Oke. menjadi salah satu klub yang menggunakan Moneyball. Moneyball. Apa kui? Mudanya apa? Ya itu jadi sudah teratur lah ibaratnya.
kalau apa ya, diibaratkan mereka sudah mencari pemain bukan lagi berdasarkan tunjuk, jadi sudah berdasarkan fakta-faktanya seperti apa, terus juga kualitasnya nanti bisa dijual, apakah ini menghasilkan, seperti itu. Bisnis juga berarti bisnis, ya. Jadi bisnis. Tapi luar biasa, akhirnya lolos ke Piala Liga Eropa kan? Liga Champions. Liga Champions mengalahkan Juventus sama AC Milan. Bener champion. Dan yang punya orang Indonesia, yang bro. punya orang Indonesia sebagai presiden klubnya dan berasal dari bawah kan. Jadi nggak instan. Ya, Fabregas ya. Fabregas yang itu kita lihat. Itu kan legendanya Barcelona juga tuh. Maksudnya kayak mungkin produk La Masia juga Pak. Ya. Dan mungkin mau ya ke kalau aku sih Barcelona. Cesc Fabregas kayaknya belum cocok untuk di Barcelona. Karena ya udahlah. Ya balik lagi ke kesimpulanku, jangan pernah pelatih legenda klub sudah melatih klubnya lagi, itu enggak kalau aku. Kalau alumni MU yang kira-kira bakal jadi pelatih hebat sopo? Menurutmu? So far Carrick, Rooney aja enggak jadi pelatih yang terbaik. Kan Carrick oke, maksudnya selain itu enggak ada kayaknya lagi. Scholes. Paul Scholes menurutku punya dulu pemain yang baik ya kan, sampai hebat. si Xavi Hernandez siapa ya? Eranya siapa yang pernah tanya ke Beckham gimana bermain dengan Paul Scholes, Scholes ya kan? Dihormati banyak banyak lawan dan dia juga bisa ngancurin Messi kan sebenarnya kalau misalkan waktu itu waktunya tepat untuk juara lagi melawan Barcelona. Cuman Paul Scholes sekarang kebanyakan ngeritik pemain. Cuman itu baik sih pengeritik itu. Kalau menurutku MU sing cocok main Ryan Giggs. Aduh, itu udah pernah jadi caretaker cuman masih belum maksimal juga. Belum jadi pelatih ya? Iya, belum sebanyak, malah lebih banyak Carrick. Tapi aku penasaran sih, misal ini Ronaldo Messi kan eranya nggak lama lagi, paling 5 tahun lagi paling wis. Betul. Purna tugas ngono to. Purna tugas, dapat pensiunan dong. Enggak ono acara pisah sambut yang Barcelona. MC ini Ari Asyari. Baik, selamat pagi para hadirin dari Barcelona. Yang terhormat Presiden FC Barcelona, yang kami hormati Bupati Barcelona. Kok iso ya? Iya kan, jadi kalau ya kita ngomongin era ya sekarang. Mbappe dan Haaland tadi aku sebelum ini di video kan, di tag kan, aku sama Ari ngobrol. Nek Mbappe karo Haaland ki apa mergo rak sak liga ya Ri. Tapi Ari bilang bukan itu sih, karena mereka pembandingannya sudah berbeda gitu kan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Messi dan juga Ronaldo. Betul. Bersyukurlah kita hidup di era melihat dua GOAT ya, Messi dan juga Ronaldo. Itu sih, itu satu, meskipun banyak masalah di hidup tapi kita harus bersyukur dengan bisa menyaksikan dua pemain alien ini bermain secara langsung di depan kita. Kan kita nggak pernah tahu hebatnya Maradona, hebatnya Pele, hebatnya siapa meneh, pemain-pemain masa lalu yang kita nggak pernah tahu kan, yang tangan Tuhannya seperti apa. Terus juga Klose aku sebenarnya nggak terlalu mengalami eranya dia. Dan gue mengalami kan. Aku mengalami. Nah, itu aku juga tidak mengalami hal banyak lah, karena ya kita bersyukurlah hidup di era seperti ini. Betul. Tapi menurutmu Messi Ronaldo bakal jadi pelatih hebat nggak? Aku malah Messi tidak akan jadi pelatih dan Ronaldo mungkin bisa jadi pemilik klub, bukan sebagai pelatih. Kayak Beckham menunggu. Kayak Beckham udah menikmati masa tuanya aja lah. Kalau Messi kayaknya aku udah enjoy aja gitu loh Pak. Bener. Udah nggak akan jadi bapak-bapak, apalagi kan dia ini ya, apa namanya, introvert kan. Iya. Messi itu introvert banget loh. Sepertinya Messi itu seperti kalau Indonesia ibarat Bambang Pamungkas. Di luar sepak bola dia nggak mau ngomongin sepak bola lagi. Iya ya. Iya, Bambang Pamungkas kan seperti itu kan. Pemain yang beratnya cuma 3 kg. Apa? Bambang Tabung Gas. Aduh. Tabung gas aja 12 kilo. 3 kilo isinya. Iya. Tapi kayak Maradona, pemain sehebat itu, pelatihnya elek. Iya, betul. Jelek banget. Jadi pelatih Argentina juga tidak bisa membawa Argentina sejauh itu kan. Nah, kalau menurut kamu nih, apakah ada pelatih yang sekarang masih bermain bisa menjadi pelatih yang hebat di masa yang akan datang? Bisa komen di YouTube kami, ya kan? Atau lewat Spotify, Instagram juga boleh. Dan juga brand nih masih kosong. Betul. Kalau mau tap in juga boleh. Harga UMKM bersahabat kok. Sampai jumpa. Dadah. Bye.